Sumsel 24 jam hari ini. Meski tergolong kota besar, warga di Kota Palembang masih ada yang mengalami stunting. Data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, masih ada 1.116 balita yang mengalami stunting. Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan pemeriksaan terhadap bayi di bawah 5 tahun atau balita. Hasilnya ada 1.116 balita di Kota Palembang masih mengalami stunting. Pemeriksaan ini dilakukan baru 80,4% dari total 121.804 balita yang ada di Kota Palembang. Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo mengaku cukup prihatin dengan jumlah balita yang mengalami stunting. Hal ini dikarenakan dari hasil uji balita, dari 80% tersebut terdapat 1,7% atau 1.116 yang mengalami stunting. Untuk itulah, pihaknya mulai berupaya mengentaskan angka stunting mulai dari tingkat puskesmas, posyandu, hingga kader-kader yang ada. Terkait dengan penanganan stunting Kota Palembang, dinilai oleh tim penilai baik dari pusat maupun provinsi. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini, ya, Kota Palembang masih yang pertama. Saya sering sampaikan dampak kesehatan kita ini, angka harapan hidup. Tahun 2019 kita 70,5 tahun, 70,79. Sedangkan target kita 2020 7,5, artinya sudah melampaui target. Nah, kemudian juga stunting, ukuran WHO itu 32% secara nasional, itu ukurannya ya risetnya. Kemudian provinsi 32%. Alhamdulillah Kota Palembang itu cuma 7,5%. Dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Pemirsa, Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sumatera Selatan Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji melepas belasan atlet judo junior di Makorem 044 Garuda Dempo. Pelepasan atlet judo ini untuk berlaga di kejuaraan Raja Wali Cup 2. Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sumatera Selatan Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji melepas 18 atlet judo yang akan berlaga dalam kejuaraan Raja Wali Cup 2 di Batalion Artileri Arhanud Tangerang Jumat kemarin. Sebab kejuaraan judo merupakan momen dalam mengembalikan masa keemasan olahraga seni bela diri ini. Lebih jauh, kata Brigjen Jauhari, para atlet judo sudah melakukan latihan terpusat di Jakabaring. Meski demikian, pihaknya akan membentuk latihan rutin yang tersebar di sejumlah markas TNI AD, di antaranya Pomdam 2 Sriwijaya dan Makorem 044 Garuda Dempo. Hari ini kita melepas ada 18 atlet judo putra-putri junior melaksanakan pertandingan judo di tingkat junior di Batalion Arhanud 1 Tangerang. Pusat merasa terpanggil untuk mengembalikan kondisi kita yang pernah mengalami masa yang luar biasa pada saat zamannya Peter Tamsil, misalnya Pak Yohanes dan lain sebagainya. Kita nggak punya target, tapi kita berupaya untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Paling tidak anak-anak punya pengalaman bertanding, itu yang paling penting. Reporter dan juru kamera Sri Devi, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelestari budaya Palembang dan Maestro Tari Provinsi Sumatera Selatan Haja Masayu Anakumari menghibahkan 3 benda kesayangannya kepada pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang Kamis kemarin. Ketiga benda tersebut yakni selendang songket dan pelangi berusia 100 tahun dan foto bersejarah terkait hari jadi Kota Palembang. Agar keberadaannya terus tetap bisa dilihat generasi penerus bangsa, Maestro Tari Provinsi Sumatera Selatan Haja Masayu Anakumari Kamis lalu menghibahkan 3 benda miliknya yang bernilai sejarah. 3 benda itu adalah selendang songket motif bunga paci berusia 80 tahun, hadiah dari ibunda Anakumari almarhumah Mas Naci, di mana motif bunga paci tersebut dulunya khusus dipakai wanita Palembang keturunan Arab.
Selanjutnya, selendang pelangi atau jumputan yang umurnya lebih dari 100 tahun yang sering dipakai dalam event-event kesenian anak kumari dan tim keseniannya. Salah satunya di Jakarta bersama tim kesenian Sumatera Selatan tahun 1967. Terakhir adalah foto Haja Ana Kumari sebagai penari gending Sriwijaya saat memberikan persembahan keputusan Hari Jadi Kota Palembang tanggal 17 Juni 1972 kepada RHA Ahmad Rifai Jeyan, Wali Kota Palembang pada era 1970 hingga 1978. Foto itu bersumber dari buku penemuan Hari Jadi Kota Palembang yang diterbitkan oleh Humas Pemerintah Daerah Kota Madya Palembang. Penyerahan dilakukan langsung Haja Ana Kumari didampingi anaknya Mirza Indah Dewi SPD dan diterima Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Ibu Haja Zanaria didampingi Kabid dan Staf Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Menurut Haja Ana Kumari, dia memang sengaja menghibahkan benda kesayangannya tersebut agar generasi sekarang dan generasi yang akan datang bisa tahu terhadap benda bersejarah tersebut. Saya awali dengan bismillah, awal pertama kami hibahkan pusakolamu, kemben pelangi ini namanya 100 tahun sudah umurnya. Kalau dulu namanya pelangi, sekarang disebut jemputan. Ya, itu sekarang sudah ada di pabrik, tapi kita, generasi kita harus merasa bangga dengan hasil karya keturunan kita. Dia bisa membuat dengan tangan, orang membuat dengan mesin. Nah, itu yang harus kita hormati. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Haja Zanaria SIP MSI mengucapkan terima kasih yang mendalam atas hibah dari Haja Ana Kumari. Dia berharap semoga benda-benda ini bisa lestari serta bisa dinikmati para pecinta sejarah dan budaya Palembang yang berkunjung ke Museum SMB 2. Mudah-mudahan ada yang menyusul lagi untuk menyerahkan barang-barang mereka di Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Kedepannya tentu kami akan menjaga dan merawat barang-barang tersebut sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.